nonton DVD. Pergilah denganku, pergilah denganku. Ku tahu diriku kurang tinggi, kamu yang ku cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal audit perbankan. Pengendalian intern. Proses yang dilakukan atas perintah dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Tujuan pengendalian intern: yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kedua, menghasilkan informasi laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya dan akurat. Yang ketiga, mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Yang keempat, menjaga keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Isyana. Komponen pengendalian intern atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yang meliputi: 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. Untuk yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, prosedur pengendalian atau control activities. Keempat, pengawasan atau monitoring. Yang kelima, informasi dan komunikasi atau information and communication. Indikator pengendalian intern. Indikator pengendalian intern ini dapat menjadi petunjuk atas permasalahan pengendalian internal. Salah satunya, 1. Sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan. Yang pertama, perubahan gaya hidup yang mendadak. Yang kedua, hubungan sosial yang dekat dengan pemasok. Yang ketiga, menolak untuk mengambil cuti. Dan yang keempat, sering meminjam uang dari karyawan lain. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sigit Prasetyo. Sinyal peringatan dari sistem akuntansi. 1. Kehilangan dokumen atau nomor transaksi yang loncat atau dapat berarti dokumen yang digunakan untuk transaksi yang mengandung kecurangan. 2. Kenaikan pengambilan uang atau refund yang tidak biasa kepada pelanggan atas retur barang yang dibeli, atau refund bisa saja palsu. 3. Selisih antara penerimaan kas harian dengan setoran kas ke bank atau dalam berarti penerimaan disimpan sebelum disetorkan. Yang keempat, kenaikan yang tiba-tiba dalam jumlah tagihan yang lewat jatuh tempo atau karyawan mungkin menyimpan uang pembayaran. Analisis kasus di Amerika Serikat. SEC dan JOSO berfokus pada perusahaan-perusahaan publik yang lebih kecil. Perusahaan publik yang lebih kecil menghadap banyak tantangan dalam penerapan pengendalian internal yang efektif dikarenakan sumber daya yang terbatas, personal internal yang lebih sedikit jumlahnya, dan pendapatan yang lebih sedikit. Untuk menutupi biaya kepatuhan terhadap peraturan, tantangan tersebut seringkali menciptakan kelemahan dan pengendalian internal dikarenakan terbatasnya penugasan staf yang berakibat pada kurangnya pemisahan tugas, potensi diabaikan pengendalian kunci oleh manajemen, dan penugasan staf untuk posisi-posisi akuntansi kunci dengan individu-individu yang telah terlatih dan berpengetahuan dalam pembukuan dan pengendalian yang tidak memadai. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.